homogenitas varians dua sampel atau lebih. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas dua pokok bahasan, yaitu pengertian uji homogenitas dan metode uji homogenitas. Metode yang digunakan dalam pembahasan kali ini yaitu uji Fisher atau uji F, uji Bartlett, dan uji Levin dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian uji homogenitas. Di sini kita memiliki dua pandangan, yaitu menurut Sugiono dan menurut Nuryadi. Menurut Sugiono, pengujian homogenitas varians merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan memiliki varians yang homogen atau tidak. Sedangkan menurut Nuryadi, uji homogenitas merupakan suatu prosedur uji statistik untuk menunjukkan bahwa dua kelompok data atau lebih memiliki sampel yang berasal dari populasi dengan variansi yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa uji homogenitas merupakan sebaran dua kelompok data atau lebih yang berasal dari populasi dengan karakteristik sama atau varians yang sama. Pokok bahasan yang kedua yaitu metode uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, ditekankan adanya asumsi bahwa populasi mempunyai varians yang sama, sehingga pengujian dapat dilakukan. Populasi-populasi dengan varian yang sama disebut dengan populasi varians yang homogen, sedangkan populasi-populasi dengan varians yang tidak sama disebut sebagai populasi varians yang heterogen. Di sini kita akan membahas tiga metode uji homogenitas. Yang pertama yaitu mengenai uji Fisher, uji Bartlett, dan uji Levin. Metode uji homogenitas yang pertama adalah uji Fisher atau uji F. Dalam menguji varians populasi, dapat menggunakan uji statistik sederhana rasio F atau yang biasa kita kenal uji F. Varians populasi sendiri disimbolkan oleh sigma kuadrat. Menurut Supardi, terdapat beberapa langkah-langkah uji F, yaitu yang pertama adalah menentukan taraf signifikansi atau alfa untuk menguji hipotesis. Di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama, H0 apabila varians populasi 1 sama dengan varians populasi 2. Atau dengan kata lain, kedua varians data homogen. Hipotesis kedua yaitu H1 apabila varians populasi 1 tidak sama dengan varians populasi 2. Atau dengan kata lain, kedua varians data tidak homogen. Langkah yang kedua adalah menentukan kriteria pengujian, di mana H0 akan diterima jika nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel, dan H0 akan ditolak jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Namun, terdapat perbedaan di dalam buku Sujana, di mana H0 akan diterima jika nilai F 1 min alfa N 1 min 1 lebih kecil daripada F lebih kecil daripada F setengah alfa N 1 min 1, N 2 min 1. Dan H0 ditolak jika nilai F lebih besar dari F setengah alfa V1, V2, di mana alfa merupakan taraf signifikansi dengan nilai 0,01 atau 0,05.
kebebasan pembilang yang dapat dicari dengan N1 dikurang 1. V2 merupakan derajat kebebasan penyebut yang dicari dengan N2 dikurang 1. Lalu, langkah yang ketiga adalah menghitung varian setiap kelompok data. Di sini terdapat dua cara untuk menghitung varian setiap kelompok data. Yang pertama, F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil, atau F sama dengan varian sampel kelompok 1 dibagi varian sampel kelompok 2, di mana nilai varian sampel kelompok 1 dan varian sampel kelompok 2 didapatkan dari sigma xi min x kuadrat dibagi n min 1. Lalu, langkah yang keempat adalah menentukan nilai F-tabel. Nilai F-tabel didapatkan dari F1 min alfa V1, V2. Lalu, langkah yang kelima adalah membandingkan nilai F hitung yang telah didapatkan dengan nilai F-tabel. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Di sini kita memiliki contoh soal uji F, di mana Yudi mengimplementasikan metode pembelajaran X pada dua kelompok kelas untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Setelah melakukan tes, kelompok A mendapatkan varians 24,7 dan pada kelompok B mendapatkan varians 39,2. Jika taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05, apakah kedua kelompok tersebut memiliki varians yang homogen? Tentu untuk menjawab, kita akan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita harus menentukan taraf signifikansi atau alfa untuk menguji hipotesis, di mana H0 apabila kedua varians data homogen dan H1 apabila varians data tidak homogen. Langkah yang kedua adalah menentukan kriteria pengujian. H0 akan diterima jika nilai F itu lebih kecil daripada nilai F-tabel, dan H0 akan ditolak jika nilai F itu lebih besar daripada nilai F-tabel. Langkah yang ketiga adalah mencari nilai F hitung, di mana nilai F hitung itu kita menggunakan rumus varians terbesar dibagi varians terkecil. Di sini, nilai varians terbesarnya sudah diketahui dimiliki oleh kelompok B sebesar 39,2. Dan nilai varians terkecil dimiliki oleh kelompok A sebesar 24,7. Sehingga kita mendapatkan nilai F hitung sebesar 1,59. Setelah mendapatkan nilai F hitung, kita dapat mencari nilai F-tabel dengan melihat tabel distribusi F. Di sini terdapat tabel distribusi F, di mana pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa nilai F-tabel merupakan F1 min alfa V1, V2, yang berartikan bahwa akan terdapat nilai derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan penyebut. Di sini terdapat dua baris. Untuk baris pertama digunakan jika taraf signifikansi 0,05. Sedangkan untuk baris kedua digunakan jika taraf signifikansi 0,01. Pada soal diketahui bahwa besar derajat kebebasan pembilang dan penyebutnya adalah 9,9. Sehingga pada tabel kita dapat melihat derajat kebebasan pembilang 9 dan derajat kebebasan penyebut 9, di mana setelah kita tarik garis kita mendapatkan hasil 3,18. Oleh karena itu kita dapat mengetahui bahwa nilai F-tabel adalah 3,18.
kita bisa membandingkannya, yaitu F hitung sebesar 1,59 dan F tabel sebesar 3,18. Yang hasilnya adalah F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga H0 diterima, dan kedua kelompok memiliki varians data yang homogen. Metode uji homogenitas yang kedua adalah metode uji Bartlett, di mana metode ini dapat digunakan jika ingin melakukan uji homogenitas dengan varians lebih dari dua kelompok data, sehingga populasinya akan dimisalkan mempunyai varians yang homogen seperti berikut. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan titik-titik-titik sama dengan sigma k kuadrat. Berikut ini terdapat beberapa langkah-langkah uji Bartlett menurut Supardi. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis yang diuji, di mana kita mempunyai dua hipotesis. H0 apabila semua populasi mempunyai varian sama atau homogen, H1 apabila ada populasi yang memiliki varians berbeda atau tidak homogen. Lalu, kita bisa menentukan kriteria pengujian di mana H0 akan diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel atau C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat 1 min alfa K min 1. Dan H0 akan ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel atau C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat 1 min alfa K min 1. Di mana C kuadrat 1 min alfa K min 1 didapat dari daftar distribusi C kuadrat dengan peluang 1 min alfa, di mana nilai alfa merupakan taraf signifikansi dan K-1 merupakan derajat kebebasan. Lalu, setelah itu kita dapat menyajikan data ke dalam tabel seperti berikut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam perhitungan uji Bartlett. Setelah mengkelompokkan data seperti tabel berikut, kita dapat menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan rumus berikut ini. Lalu, setelah mendapatkan varians gabungan dari semua sampel, kita akan mendapatkan nilai harga satuan Bartlett yang disimbolkan dengan nilai B pada rumus berikut, yang kemudian kita akan mendapatkan nilai C kuadrat hitung, di mana nilai C kuadrat hitung tersebut akan dihitung menggunakan rumus di dalam kotak berikut, dan kemudian setelah kita mendapatkan nilai C kuadrat hitung, kita akan menentukan nilai C kuadrat tabel yang didapatkan dari tabel distribusi C kuadrat, di mana C kuadrat pada tabel sama dengan C kuadrat 1 min alfa K min 1. Setelah mendapatkan C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel, kita dapat membandingkan kedua nilai tersebut sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Berikut merupakan contoh uji Bartlett pada varians 3 kelompok dengan masing-masing 50 siswa. Yang pertama ada kelompok A, yang kedua ada kelompok B, dan yang ketiga ada kelompok C. Dari data, kita mendapatkan masing-masing nilai varian sebesar untuk varians A sebesar 292, varians B sebesar 261, dan varians C sebesar 189. Tentunya untuk menjawab soal tersebut, kita akan menerapkan langkah-langkah yang sudah diterangkan pada tahap sebelumnya. Nah, di sini kita akan menentukan hipotesis yang akan diuji. Kita memiliki dua hipotesis. Yang pertama, H0 apabila
semua populasi mempunyai varian sama atau homogen. Dan H1 apabila ada populasi yang memiliki varian berbeda atau tidak homogen. Setelah menentukan hipotesis, kita akan dapat menentukan kriteria pengujian dengan H0 akan diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, dan H0 akan ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. Kemudian, data tersebut akan kami kelompokkan menjadi seperti tabel berikut agar memudahkan dalam perhitungan uji Bartlett. Setelah mengelompokkan data ke dalam tabel seperti ini, kita dapat mencari varians gabungan dari semua sampel, di mana varian sampel tersebut bernilai 247,33. Sehingga kita memperoleh nilai log varian sampel sebesar 2,3933. Kemudian kita dapat menentukan harga satuan Bartlett atau yang disimbolkan dengan huruf B dengan menggunakan persamaan pada pembahasan sebelumnya, sehingga kita mendapatkan nilai B sebesar 351,8151. Lalu kita dapat menghitung nilai C kuadrat dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan, sehingga didapatkan nilai C kuadrat sebesar 1,486. Karena kita sudah mengetahui nilai C kuadrat, maka kita dapat menentukan harga C kuadrat tabel pada tabel distribusi C kuadrat. Di sini, harga C kuadrat tabel yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,95 dan derajat kebebasan sebesar 2. Maka, jika kita melihat sebaran distribusi C kuadrat, maka kita akan memperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 5,99. Sehingga kita dapat membandingkan nilai antara C kuadrat hitung, yaitu sebesar 1,486, dan C kuadrat tabel sebesar 5,99. Sehingga didapatkan bahwa C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, sehingga H0 diterima dan ketiga sampel memiliki varians data homogen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode uji homogenitas, yaitu uji Levin dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS sehingga muncul tampilan seperti berikut. Lalu, kita dapat mengklik variable view dan mengetikkan nama-nama variabel pada kolom name. Selanjutnya, pada baris pertama kita masukkan variabel data, dan pada baris kedua kita masukkan variabel kelompok. Kemudian, pada kolom measure, kita pilih scale untuk data dan pilih nominal untuk kelompok. Dan pada value, pada kolom value, kita dapat membuat pengkodean kelompok dengan mengklik titik 3 yang ada pada tampilan sehingga muncul jendela masukan seperti berikut. Lalu pada value, kita masukkan angka 1, dan pada label kita ketikkan kelompok 1. Lalu kita klik add dan masukkan angka 2 untuk kelompok 2. Klik add kembali. Masukkan angka 3 untuk kelompok 3. Angka 4 untuk kelompok 4. Dan yang terakhir, angka 5 untuk
selesai, kita klik OK, lalu kita klik Data View. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Data yang kita gunakan adalah data yang sudah kita ketikkan sebelumnya pada Microsoft Excel yang kemudian kita copy-paste. Lalu, untuk melakukan pengujian homogenitas dengan uji Levin, kita dapat mengklik Analyze, lalu memilih Descriptive Statistic, dan klik Explore, sehingga akan muncul jendela masukan seperti berikut. Lalu, pada variabel data, kita memasukkannya pada dependent list, dan untuk variabel kelompok kita memasukkannya kepada factor list. Setelah itu, kita dapat mengklik plots, sehingga muncul jendela masukan seperti berikut. Lalu pada spread versus level with Levin test, kita dapat memilih untransformed, lalu klik continue, dan klik OK, sehingga kita akan mendapatkan keluaran seperti berikut. Karena pada uji homogenitas akan menghasilkan banyak keluaran, namun pada makalah ini keluaran yang diperlukan hanya homogeneity of variance test. Kemudian kita perhatikan output test of homogeneity of variance pada nilai signifikansi. Pada hipotesis, kita mengetahui bahwa apabila kita mendapatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan homogen. Namun, apabila signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak homogen. Karena nilai signifikansi pada data yang kita gunakan lebih besar daripada 0,05 atau sebesar 0,185, maka kita dapat mengatakan bahwa variance data yang kita gunakan homogen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.